Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Rasa syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga di pagi bahagia ini kita semua berkesempatan hadir di lapangan Mutiara Leubatang melaksanakan sholat Id, merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Lapangan yang menjadi legenda sepak bola di wilayah Gili Olonge Alale hari ini kembali menjadi saksi sejarah bersatunya umat, berpadunya kalimat takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan asma Allah, memuji kebesaran ilahi. Salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, tidak terkecuali menjadi rahmat bagi negeri Kedang yang tercinta ini, yang masyarakatnya kuat memegang prinsip persatuan atas fondasi ukhuwah atau persaudaraan tanpa memandang perbedaan sara, suku, agama, ras atau golongan. Itulah sebabnya NTT yang di dalamnya ada Lembata dan Kedang ditempatkan sebagai miniatur nasional toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Dalam catatan lintasan sejarah, Kedang tidak pernah konflik atas nama agama karena diikat kuat oleh nilai-nilai sosial masyarakat Kedang, yakni pertama, orang Kedang itu sangat kuat, sangat patuh pada nasihat yang dalam bahasa Kedang disebut ino tutuk puli amo pau panang, agar murun Kedang atau masyarakat Kedang selalu ingat nutesain tahu toyek bayar.
Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, orang Kedang itu sangat kuat rasa persaudaraannya karena hubungan kekerabatan ini ame binen maing, karena berasal dari nasab atau turunan yang sama, yaitu keturunan Uyo Lewun. Layaknya satu keluarga, orang Kedang menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan terhina di dunia dan siksa neraka di akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ketiga, orang Kedang itu sangat kuat dalam memelihara tradisi gotong royong Pohing Ling Holowali yang dalam Al-Quran disebut ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Yang keempat, orang Kedang itu sangat melindungi dan menyayangi kaum perempuan atau arek binen dengan berpijak pada pesan leluhur, eteng we borak we roho oba soba sayang. Itulah sebabnya saat bele arek atau menikahkan anak gadis diberi hantaran berupa lemari, pakaian, ranjang, kasur, peralatan masak, dan perlengkapan lainnya. Tidak hanya itu, terkadang diberikan sebidang tanah, nara homakboran, liwak mire, bele manuk. Hal ini bukan hanya soal kasih sayang orang Kedang, namun sejalan dengan hak warisan yang juga melekat pada setiap anak laki-laki dan perempuan. Quran surat An-Nisa ayat 12 dan 13. Nilai-nilai sosial masyarakat Kedang sebagaimana uraian di atas menjadi bukti historis dan akademik bahwa sesungguhnya masyarakat Kedang itu sudah menganut paham agama sejak zaman purba atau sebelum masuknya agama Islam di ranah Kedang ini, di mana agama Islam dibawa masuk oleh pedagang Arab Gujarat pada tahun 1600 Masehi di desa Kalikur, dan agama Katolik dibawa masuk oleh kolonial Belanda pada tahun 1602 Masehi di desa Aliur Obang. Itulah sebabnya kehadiran agama Islam dan Katolik di Kedang ini diterima dengan sama baiknya. Sebagai ikhtiar untuk melestarikan ajaran agama di Kecamatan Omesuri dan Buyak Suri, didirikan lembaga pendidikan Islam dan Katolik. Terdapat sejumlah madrasah, MIS, MTS, dan MA. Salah satu dari madrasah tersebut adalah MIS legendaris, MIS DDI Leubatang, sekarang bernama MIS Nurul Hadi Leubatang. Dan juga terdapat sejumlah sekolah rakyat Katolik dan sekolah dasar Katolik dan SMP Katolik. Jasa besar yang ditorehkan oleh madrasah dan sekolah Katolik adalah terlahirnya nilai-nilai etika dan moral yang menjadi basis toleransi dan demokrasi di Kedang ini. Berkat jasa, pengabdian tanpa batas, perjuangan tanpa tanda jasa daripada pendidik madrasah dan sekolah Katolik, sekolah masyarakat Kedang teguh pada 4 pilar masyarakat agama. Pertama, ta'aruf, yaitu saling kenal mengenal, saling memahami jejak dan mengenal watak. Kedua, tafahum, yaitu saling memahami,
saling pengertian, saling memuliakan, dan saling memaafkan. Ketiga, ta'awun, yaitu saling menolong dalam kebaikan dan menjauhkan diri dari dosa dan permusuhan. Yang keempat, takaful, saling menjamin keamanan, menjamin kenyamanan, dan menjamin kebersamaan. Keempat pilar masyarakat beragama tersebut terbukti mampu menciptakan kehidupan umat beragama yang rukun dan harmonis. Oleh karena itu, apabila di Kedah ini ada oknum yang berperilaku menyimpang, seperti mencoba menjadi provokator alias tukang onar, maka akan menjadi musuh bersama. Sebab provokator suka memicu terjadinya konflik, karena biasanya provokator menggunakan falsafah politik huwa hewu atau politik belah bambu. Lain diinjak, lain diangkat, bermanis muka di depan mata, di belakang menikam. Menohok kawan seiring, menjadi musuh dalam selimut, menjadi gunting dalam lipatan. Yang bahasa Kedang disebut koro wowo bakil au, ebel reti adung mama, ula wele puter pale. Naudzubillah min dzalik wa naudzubillah. Sejatinya watak asli orang Kedang itu adalah kompak dan mudah bersatu. Tubun upal tahun mamu, ihin pulu nete ude, maten pulu hua ude, witing pulu loing ude. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Jika di Madinah Nabi membangun kehidupan yang penuh toleransi dan demokratis melalui piagam Madinah, maka di Kedah ini kesatuan masyarakat diikat oleh satu sumpah adat yang disebut Sain Bayan. Sumpah ini menjadi sakral karena seremoninya dengan cara memakan tubuh dan meminum darah dari seorang yang bernama Obetana Autana. Sumpah ini menjadi sakral karena seremoninya dengan cara memakan tubuh, minum darah dari seorang yang bernama Obetana Autana. Mereka yang melakukan seremoni sumpah adat tersebut terdiri dari perwakilan penjuru seluruh mata angin, yaitu wilayah timur diwakili oleh utusan yang bernama Serang Borang. Perwakilan wilayah barat bernama Abong Waran. Sedangkan perwakilan wilayah tengah bernama Butu Bayo Lio Lingir. Perwakilan wilayah utara bernama Tuang Laong. Serta perwakilan wilayah selatan bernama Anak Koda. Lafaz dari sumpah adat tersebut sebagai berikut: A obetana au tanah, a puru larang tine DPT, tara ingat nute tahu toye, tara puri ling barang lain, puri nunu barang wowo, tika nobol kara BTTA, ingat nute sain tahu toye bayan, iwi ling tahu le. Terjemahan bebasnya adalah dengan memakan tubuh dan meminum darah Obetana Autana sebagai sumpah yang sangat kuat dan sakral untuk menjaga 4 hal. Pertama, patuh pada nasihat. Kedua, untuk menjaga lisan tidak menghasut dan memfitnah. Ketiga, untuk menjaga persatuan tidak terpecah belah. Yang keempat, untuk melarang tangan dan mengharamkan kaki pergi mencuri. Dalam sejarah Sain Bayan ditemukan fakta bahwa sumpah adat ini terjadi disebabkan oleh adanya konflik antar sesama saudara di zaman purba, sehingga dibuatlah sumpah adat di Leurian, Leupuhe Halang Ayah yang terdapat di puncak Gunung Uelewun
persis di bawahnya kubur Rome dan Buya, sejajar dengan posisi Kapundan atau Welong. Itulah sebabnya apabila terjadi pelanggaran terhadap sumpah adat tersebut, maka akan berhadapan dengan pasukan baik seperti Oka Baun, Neda Hari, Ula Loyo, Nobol TA, Milik Mati, dan Nanya Atur. Oleh karena itu, barang siapa yang melanggar sain bayan atau sumpah adat tersebut disebut pendosa atau kehealewala. Sanksinya secara perorangan berupa serangan gaib dan dianiaya oleh jin, sehingga maaf, alat kelamin membusuk, tubuh dimakan hidup-hidup oleh ulat belatun atau wule tangan, digigit babi di daratan atau dimangsa buaya di sungai dan daratan. Singkatnya, dianiaya oleh Wokalewun, jin setan ya ametum, ai nitong wa natang. Itulah sebabnya dalam usaha untuk sehat atau tuo moleng balo lain dari siksaan jin tersebut, biasanya orang Kedang melakukan mahu manu Puan Kemer, dan ritual Puan Kemer menjadi salah satu ciri masyarakat animisme dan dinamisme yang hanya cocok di zaman purba. Sedangkan ciri masyarakat modern dan masyarakat beragama, jika sakit maka berobat ke dokter dan mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai jasa jin, dijelaskan oleh Dr. Muhammad Isa Daud bahwa jin itu bisa menjelma ke dalam 52 bentuk, dan jelmaan itu hanya untuk menipu daya manusia, dengan jelmaan yang paling terakhir berwujud ular. Dan itulah sebabnya semua mi'er di Kedang ini berupa ular. Secara teologis, kepercayaan pada kekuatan jin berupa tahayul bidah dan khurafat harus bisa ditinggalkan, sebab dalam keyakinan Islam tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan jin itu hanya terbatas pada kekuatan sebagai makhluk ciptaan Allah. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Namun karena bangsa jin sudah ingkar, tidak beriman lagi kepada Allah, maka Allah izinkan semua kemauannya dalam menipu daya manusia, dan tempatnya di neraka. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Godaan kepada manusia yang beriman itu datangnya dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Quran surat An-Nas ayat 5. Secara sosiologis, sain bayan dijadikan mores atau aturan adat yang mengikat dan doktrin yang mengatur tertib kehidupan masyarakat di kala itu, sehingga pengaruhnya masyarakat Kedang bisa hidup rukun penuh toleransi. Toleransi itu terkandung dua nilai, yaitu nilai siwahu atau pembeda tentang kebenaran Tuhan yang diyakini secara khusus oleh setiap umat beragama. Sedangkan nilai sawahu atau persamaan adalah nilai-nilai kebenaran universal seperti kasih sayang, tolong menolong, menjunjung tinggi kebenaran, dan lain-lain. Disinilah letaknya, sehingga toleransi itu dapat dipraktikkan dengan apik di ranah Kedang ini secara turun-temurun. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Nilai-nilai demokrasi yang dijadikan panduan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah terbukti berhasil mengubah keadaan bangsa Arab yang jahiliyah menjadi mulia, mengubah keadaan bangsa Arab yang biadab menjadi bangsa yang beradab. Karena itu, apabila Kabupaten Lembata, di mana suku Kedang berada,
ingin melakukan transformasi atau perubahan ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan keadaan baru demi lembaga yang lebih baik, lebih religius, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maka perlu dilakukan transformasi 5 nilai dasar demokrasi seperti yang berhasil dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin agama sekaligus kepala negara. 5 nilai dasar demokrasi tersebut adalah: pertama, menegakkan keadilan atau mewujudkan rasa adil. Kedua, menghadirkan persamaan hak antara hak laki-laki dan hak perempuan, antara hak pendatang atau kaum muhajirin dengan hak penduduk asli di Madinah atau kaum Ansar. Yang ketiga, menerapkan keterbukaan atau terbuka dalam berbagai hal, terutama hal ihwal kekayaan negara, terbuka dalam perencanaan dan pengendalian perang dan lain-lain. Keempat, mengeratkan tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah bermakna bersaudara karena beragama atau sekeyakinan. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, bersaudara karena satu bangsa, satu tanah air. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah al-insaniyah, bersaudara karena sama-sama makhluk ciptaan Allah. Yang kelima, melakukan musyawarah dengan mekanisme mewujudkan kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa, dan kedaulatan negara dengan sama baiknya. Dalam kehidupan demokrasi, masyarakat Kedah mewujudkan melalui musyawarah suku atau kabilah dipimpin oleh kalakeleu atau kepala adat, bertempat di Ebang Rian atau rumah adat. Musyawarah dipimpin oleh patron klaim, yaitu penguasa adat, penguasa agama dan penguasa pemerintah, baik dalam skala kecil seperti uang bele binemai maupun musyawarah dalam skala besar untuk memutuskan suatu perkara, misalnya seminar budaya Kedah tahun 1967 di Desa Melewiti, Kecamatan Omesuri, dan deklarasi 3 tentang keputusan musyawarah umat Islam Kedah tahun 2012 di Desa Bareng, Kecamatan Buyak Suri. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah salat Id rahimakumullah. Dikatakan Ramadan sebagai bulan transformasi, nilai-nilai toleransi dan demokrasi. Oleh karena dalam bulan Ramadan itu terjadi internalisasi nilai-nilai ruhania mental spiritual yang bersifat universal dan berdampak langsung pada kehidupan sosial seorang hamba di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Antara lain, pertama, transformasi nilai-nilai kedisiplinan terhadap waktu melalui tertib menahan atau imsak dan tertib berbuka puasa tepat pada waktunya, tertib sholat awal waktu, tepat waktu dan berjamaah. Yang kedua, transformasi nilai-nilai kejujuran, di mana orang yang berpuasa senantiasa jujur pada dirinya sendiri, jujur kepada sesama manusia, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, transformasi nilai-nilai kepatuhan dibuktikan dengan tunduknya akal dan nafsu pada bimbingan wahyu. Insya Allah, dengan ketiga transformasi besar tersebut akan berdampak pada diangkatnya derajat sosial dan kemuliaan seorang hamba, sekaligus menjadi ciri ketakwaan seseorang, yakni la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Pada Al-Quran surat Al-Baqarah 183, la'allahum tashkurun, menjadi insan yang pandai bersyukur. Pada surah Al-Baqarah ayat 185, la'allahum yarsyudun, menjadi insan yang cerdas dan taat kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Id rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari khutbah ini, 1. Sain bayan atau sumpah adat
merupakan tata aturan untuk mengatur tertib kehidupan masyarakat Kedang pada zaman purba dan sebelumnya, dan sebelum hadirnya agama dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah hadir agama dan negara Kesatuan Republik Indonesia, sepenuhnya mengikuti nasihat agama, ajaran agama, peraturan dan perundang-undang yang berlaku. Sedangkan Sain Bayan berfungsi sebagai mores atau aturan adat yang menguatkan agama dan peraturan pemerintah. Kesimpulan kedua, Ramadan bukan hanya bulan transformasi nilai-nilai toleransi dan demokrasi, melainkan menjadi bulan transformasi nilai-nilai ruhaniah mental spiritual seperti kedisiplinan, kejujuran, dan kepatuhan, sekaligus sebagai ciri orang yang bertakwa. Ketiga, apabila masyarakat Kedang ingin berubah menjadi lebih baik, mewujudkan Kedang baru, maka kuncinya adalah mengubah cara pandang yang akan mengubah pola pikir dan pola sikap. Jika cara pandangnya berdasarkan keyakinan agama yang benar, maka akan melahirkan sikap yang sesuai dengan syariat agama Islam. Begitu pula sebaliknya. Sebab kekuatan berpikir positif itu akan melahirkan keputusan baru, kebiasaan baru, pola hidup baru, dan perilaku baru. Sehingga ikhtiar mewujudkan Kedang baru bukan sesuatu yang mustahil. Jemaah sholat Id rahimakumullah. Akhirnya, marilah sama-sama kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, yang ia menjadi tempat hidup bagi kami. Perbaikilah akhirat kami, yang menjadi tempat kembali bagi kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan. Dan jadikan kematian kami sebagai kebebasan kami dari segala kejahatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tak khusyuk, dan jiwa yang tak pernah merasa puas, serta dari doa yang tak didengar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu atas beban dan tanggung jawab yang dipikulkan kepada kami. Kami mohon ampunanmu dari kesalahan dan kelalaian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.